Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muammar Rinaldi di channel saya, Ammar Tutor Ekonomi, akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas pada mata kuliah statistik. Di sini saya akan memaparkan teori dan sekaligus juga mengajarkan bagaimana tutorial dalam SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas. Baik, langsung saja teorinya lebih dulu. Nah, untuk pengertian validitas, ya, bahwa validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Ajwar. Kemudian pendapat lain mengungkapkan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, menurut Cooper dan kawan-kawan. Nah, jadi validitas itu sangat penting ya dalam penelitian, karena untuk melihat ketepatan dari alat ukur. Nah, alat ukur yang biasa dipakai adalah kuesioner atau angket. Ya, nah kita lihat, kita lanjutkan bahwa suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, jadi kuesioner itu haruslah valid, ya, harus diuji validitasnya untuk melihat kecermatan dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, dalam pengujian validitas terhadap kuesioner itu ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama, validitas faktor, di mana validitas faktor itu diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, atau ada kesamaan antara faktor satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua ada validitas item. Validitas item ini yaitu perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Nah, karena kita akan mempraktekkan di dalam SPSS, ya, maka jenis validitas item lah yang digunakan oleh SPSS itu sendiri. Ya, jadi kita lebih dominan mempelajari validitas item. Oke, kemudian, nah, bagaimana pengambilan kesimpulan dalam uji validitas? Yang pertama, jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, atau nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka instrumen atau item pertanyaan di dalam angket itu dinyatakan valid. Ya. Nah, jadi untuk uji validitas yang kita cari itu adalah nilai R hitungnya, ya. Yang kita hitung itu adalah nilai R hitungnya di dalam SPSS. Ketika nilai akhirnya kita peroleh yaitu R hitung, baru kita sandingkan dengan R tabel. R tabel ini nilainya mudah didapat, ya, di Google pun banyak. Nanti Anda bisa download seperti ini, ya. Ini namanya R tabel yang saya download dari Google. Ya. Bisa saja kita cari dengan Excel, ya, tapi nanti
akan saya ajari. Nah, jadi begitu ya. Setiap item dikatakan valid jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, atau nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05. Itu valid. Begitu juga sebaliknya. Suatu pertanyaan angket dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, sebaliknya ya kan. Nah, jadi uji validitas itu diperuntukkan kepada soal-soal yang ada di angket. Misalnya di angket variabel X, ya, misalnya angket variabel X pertanyaannya ada 5. Maka kelima pertanyaan itu wajib kita uji validitas. Gitu ya. Nah, bagaimana dari kelima pertanyaan itu jika ada yang tidak valid atau tidak validitasnya tidak ada, ya, tidak valid. Nah, maka yang tidak valid itu hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, soalnya kita hilangkan atau kita buang. Dan yang kedua adalah kita mengubah soalnya dengan pertanyaan lainnya. Seperti itu, ada 2 pilihan. Oke, mungkin itu sedikit seputar validitas. Kemudian kita masuk ke reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas ini 2 uji yang berbeda tetapi saling mendampingi ya. Jika kita sudah menguji validitas, maka wajib kita melakukan reliabilitas. Ya, jadi uji yang saling mendamping. Seperti itu. Pengertiannya bahwa reliabilitas berasal dari kata reliability yang artinya adalah keajengan pengukuran. Kemudian menurut Sugiharto dan kawan-kawan menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang seharusnya di lapangan. Nah, jadi kalau validitas itu untuk mengukur kekuatan atau keeratan ya dari pertanyaan, masing-masing pertanyaan ya, atau mengukur ketepatan dari masing-masing pertanyaan, maka reliabilitas itu adalah untuk melihat bahwa instrumennya itu dapat dipercaya atau tidak. Reliabilitas ini bukan satu soal lagi ya, tetapi melingkup semuanya. Kalau ada tadi 5 soal, maka nilainya itu gabungan dari kelima-limanya itu, itulah nilai reliabilitas. Hasil akhirnya itu adalah dapat dipercaya atau tidak. Gitu ya. Nah, dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Nah, jadi dalam penelitian, reliabilitas itu untuk melihat sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten. Kenapa harus dibilang konsisten? Nah, contohnya, kalau kita ingin meneliti di perusahaan A, ya, meneliti mengenai motivasi kerja perusahaan A, kita menggunakan angket motivasi. Hasilnya itu ya kita uji
reliabilitasnya. Angketnya itu kita uji reliabilitasnya. Hasilnya itu reliable. Bagus ya, reliable. Kemudian tahun berikutnya kita pindah ke perusahaan B untuk meneliti hal yang sama dengan angket yang sama. Hanya saja orangnya yang berbeda. Tetapi hasil akhirnya harus reliable juga. Nah, itu yang dikatakan angketnya itu adalah baik atau reliabilitasnya tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan konsisten ya. Setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas yang ingin kita cari ini adalah nilai koefisiennya. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai R atau nilai koefisien reliabilitasnya mendekati angka 1. Itu adalah reliabilitas yang tinggi. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar sama dengan 0,7. Jadi minimal 0,7 kalau reliabilitasnya cukup memuaskan. Kalau di bawah 0,7 maka digolongkan rendah. Oke. Selanjutnya pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, ini kalau kita menggunakan hitungan manual, ya, kita kan menggunakan SPSS. Jadi untuk mempelajarinya di video selanjutnya saja. Nah, saya akan memberitahunya. Nah, jadi ini rumus reliabilitasnya bahwa R sama dengan N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma. Nah, lambda per lambda. Nah, bisa kita lihat sendiri saja beserta keterangannya. Nah, kemudian ada ukuran reliabilitas. Nah, ukuran reliabilitasnya itu coba kita lihat. Jika nilai koefisiennya itu atau nilai alfanya itu lebih besar dari 0,9, maka dikatakan reliabilitasnya sempurna. Kemudian jika alfa ya, antara di atas 0,7 di sini ya, 0,7 sampai 0,9, di bawah 0,9, maka reliabilitasnya tinggi. Jika alfa ya dari 0,5 sampai 0,7, maka reliabilitasnya moderat. Kemudian jika alfa di bawah 0,5, maka reliabilitasnya rendah. Jika alfanya rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Nah, itu ya untuk validitas dan reliable. Mungkin teorinya sedikit sampai di situ dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial dari SPSS. Ya. Nah, di sini saya ada punya data yang terdiri dari X1, ada 4 soal di dalamnya. Di sini ada totalnya. Kemudian X2 yang terdiri dari 4 soal juga beserta totalnya. Kemudian Y ya terdiri dari 5 soal beserta totalnya. Nah, jadi di sini ada 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y.
Nah, di sini saya akan memberitahukan tutorial dari uji validitas. Nah, di sini saya akan menguji validitas di masing-masing variabel, ya, tidak digabungkan. Hasilnya itu tidak saya gabungkan, walaupun datanya di sini sudah tergabung. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kita klik, lalu kita masukkan variabel X1-nya sampai ke total, ya. Jadi kalau ini mumpung ada 4 soal di X1 dan total, kita masukkan kemari. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tidak perlu di kutak-katik, ya, tidak perlu. Maka kita langsung OK-kan saja. Nah, inilah dia hasilnya, ya. Inilah dia hasilnya. Kita coba copy pastekan ke Word agar bisa kita coret-coret. Nah, jadi ini hasil dari validitas variabel X1. Ya, bahwasanya yang penting dilihat di sini adalah nilai dari percent correlates dan nilai signifikannya, to tail, ya. Nah, angka yang dilihat yang mana? Angka yang dilihat cukup angka totalnya saja. Berarti ini, ya. Dan ini. Nah, di sini diperoleh nilainya itu adalah 0,512. Ya, nilainya itu 0,512. Inilah yang dinamakan nilai R hitung. R hitung, ya. Nah, inilah yang dinamakan nilai R hitung. Kemudian ini adalah nilai signifikan. Nah, kita lihat di PPT-nya, ya. Di reliabilitas, nah, pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Nah, kita lihat R tabelnya lebih dulu. Nah, cara melihat R tabelnya ini, untuk melihat DF-nya, ini DF-nya, untuk melihatnya di sini sudah ada rumusnya N dikurang 2. N-nya itu adalah jumlah sampelnya. Ada berapa jumlah sampelnya? Di SPSS ini ada 20. Jadi kalau dikurangi 2, tinggal 18 hasilnya. Maka kita fokus ke 18. Ya kan? Kemudian yang mana lagi kita lihat adalah 0,05.
Nah, ini yang kita lihat, tingkat signifikan uji dua arah. Ini yang kita lihat. Maka inilah hasil R tabelnya. Ya, 0,4438. Berarti 0,4438. Sedangkan ini adalah 0,5. Oke, di atasnya ya kan? Di atas 0,4. Berarti valid. Ini hasilnya valid. Ya, kita singkat V. Itu kalau kita sandingkan dengan hair tabel. Nah, kalau kita melihat dari nilai signifikannya, ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama ini, yang pertama R hitung disandingkan dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05. Jadi nilai signifikannya itu harus lebih kecil dari 0,05. Ya. Kita hapus ini. Nah, ini kan 0,02. Maka ini di bawah 0,05. Artinya valid. Apalagi ini, langsung saja bisa kita lihat. Ini 0,000. Pasti di bawah 0,05. Maka ini valid. Ya kan? Kalau lihat dari ininya, ini adalah 0,8. Pasti di atas 0,4. Nah, itu saja ya. Tanda bintang 1 ini adalah 0,5 validitasnya rendah. Sedangkan 2 ini adalah tinggi. Kalau dia sempurna, dia biasanya 3. Kalau dia sempurna, dia 3. 2 itu tinggi, 1 itu rendah. Mana yang tidak signifikan, tidak valid ya, tidak valid itu ini tidak valid. Ini tidak valid. Karena nilai R hitungnya 0,37. 0,37 di bawah 0,4. Nilai signifikannya pun lebih tinggi dari 0,05. Nah, gitu ya, seterusnya. Nah, untuk X1, X2, dan Y, nah begitu seterusnya untuk melihat apakah nilainya itu valid atau tidak. Oke. Sama juga, kita klik analyze untuk yang X2-nya, correlate. Ini kita kembalikan, kita Ctrl A semua, kita kembalikan ke sebelah, lalu kita ambil yang X2-nya saja. Kita blok, lalu kita pindahkan lagi. Lalu kita klik OK. Nah, inilah untuk X2-nya. Oke. Dan begitu juga seterusnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial uji reliabilitas. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah klik
analyze, ya. Kemudian scale, nah, lalu reliabilitas analyze. Nah, kemudian kita masukkan yang X1 lebih dulu. Nah, jadi sendiri-sendiri ya. Kita masukkan ke kanan. Lalu kita klik OK. Nah, yang dilihat itu adalah tabel reliabilitasnya. Kita copy kemari. Nah, ini yang dilihat adalah nilai Cronbach alpha-nya. Nah, nilai Cronbach alpha-nya. Oke. Nah, di sini ada keliru ya, keliru. Sorry, ada kekeliruan. Nah, untuk saya ulangi lagi, untuk analyze ya, untuk reliabilitasnya, kemudian scale, reliabilitas. Nah, totalnya jangan kita ikuti, sorry, totalnya jangan kita ikuti. Biarkan itemnya saja atau soal-soalnya saja. Kita balikkan kanan, baru kita klik OK. Nah, inilah dia Cronbach alpha-nya. Ini kita push. Nah, ada 4 item. Ya. Ada 4 soal, nilainya itu adalah ini. Oke ya. 0,234. Kita lihat di slide. Dia memiliki reliabilitas yang rendah. Ya, lebih kecil dari 0,5. Nah, jadi reliabilitasnya rendah. Jadi saran saya, kalau di dalam angket itu jangan sedikit sekali pertanyaannya. Setidaknya minimal 10 pertanyaan agar membantu memberikan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Nah, untuk reliabilitas ya, saya kasih tahu lagi, jika di X1-nya ini ada yang tidak valid, misalnya 3 ya, soalnya 3. Kalau kalian hapus soalnya ini, maka di reliabilitas tidak kalian gunakan lagi. Jadi hanya 3 soal di sini. Kalau kalian hapus salah satu soalnya. Tapi kalau kalian ganti, maka masuklah dia kemari. Gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan ini. Terima kasih pada semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.